Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, tidak memperpanjang mukadimah. Jadi saya sebagai MC dan moderator hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah FGD atau diskusi bersama stakeholder, pengguna alumni ya, kemudian bersama alumni dan para mahasiswa. Nanti Pak Mursal selaku Ketua Jurusan akan menyampaikan apa maksud dari kegiatan ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk bergabung di forum ini. Walaupun tidak bertemu langsung, ya teknologi ini alhamdulillah sudah bisa membuat kita bisa bersilaturahmi ya. Oke baik, tadi saya sudah sapa-sapa, mungkin ada yang belum kenal, ada yang masih kenal, ada yang sudah lupa. Nanti bisa sambil diskusi kita bisa saling kenalan lagi ya. Oke, jadi di sini saya panggil abang, kakak, dan adik mungkin ya. Nah selanjutnya kita akan masuki kepada pembukaan sedikit pengantar oleh Pak Mursal mewakili jurusan fisika. Kepada Pak Mursal, silakan Pak Mursal. Baik, terima kasih Pak Edo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun tidak secara langsung ya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang benar ya hingga akhir hayat kita nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir pada sore ini, kemudian juga para undangan ini ya, mungkin ada stakeholder tapi saya nggak lihat semua ini ya. Ada juga para alumni ya dan juga para mahasiswa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya bisa bertemu pada sore hari ini ya walaupun tidak secara langsung. Dan yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas waktu yang disediakan oleh para alumni, mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen serta para stakeholder ya untuk meluangkan sedikit waktu memenuhi undangan jurusan ya ataupun program studi di lingkungan jurusan fisika. Nah, adapun kegiatan kita pada sore hari ini adalah boleh dikatakan sebagai temu ramah ataupun silaturahmi antara pihak jurusan dengan para stakeholder, alumni dan juga para mahasiswa. Nah, adapun tujuan dari pertemuan ini adalah terkait dengan revisi kurikulum ya, revisi kurikulum jurusan prodi S1 Fisika, prodi S2 dan juga prodi D3 Teknik Elektronika. Nah, sebagaimana kita ketahui, kurikulum ini merupakan komponen yang sangat penting ya dalam sebuah proses pembelajaran ya. Karena apa yang kita harapkan dari sebuah proses pembelajaran ini sangat bergantung pada kurikulum yang kita terapkan. Nah, oleh karena itu, sebuah kurikulum ini juga harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat ya serta kebutuhan stakeholder ya. Nah, sehingga dalam sebuah proses pembelajaran nantinya, sebuah program studi mampu menghasilkan lulusan ya yang nantinya bisa bekerja ya ataupun bisa bermanfaat ya bagi masyarakat ya ataupun bagi stakeholder ya. Nah, untuk itu
kami mencoba ya untuk katakanlah berdiskusi ya dengan para stakeholder, alumni dan juga para mahasiswa ya untuk merumuskan sebuah capaian ya pembelajaran dari sebuah kurikulum ya. Jadi kita coba merumuskan. Nah, apa yang kita harapkan dari sebuah proses pembelajaran ini adalah bisa menghasilkan suatu lulusan yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi stakeholder dan bisa mengisi ya lapangan kerja ya yang tersedia untuk saat ini ya. Nah, karena itu sebuah kurikulum ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian revisi kurikulum pada tahun ini sedikit berbeda dengan revisi kurikulum tahun-tahun sebelumnya ya, di mana pada kurikulum tahun ini ya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, nah itu ada kebijakan tentang kampus merdeka ya, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pada kurikulum baru ini ataupun pada konsep kampus merdeka ini si mahasiswa diberi kesempatan untuk beraktivitas di luar kampus ya. Nah, aktivitas di luar kampus itu bisa sampai 3 semester ya. 3 semester mahasiswa itu bisa beraktivitas di luar kampus ya dalam bentuk berbagai macam kegiatan ya, misalnya magang ya, bisa juga pertukaran mahasiswa ya, membangun desa misalnya juga bisa, dan beberapa program ataupun kegiatan lainnya ya. Nah, jadi sebelum kita mencoba merumuskan ya apa sebenarnya tuntutan pasar terhadap para lulusan dari sebuah perguruan tinggi ya, barangkali nanti jurusan juga membutuhkan informasi ya, informasi kira-kira dengan kurikulum yang sudah ada selama ini ya, nah apa saja yang sudah dicapai oleh lulusan fisika ya. Nah, kemampuan apa saja yang sudah dimiliki oleh lulusan fisika ya. Nah, dan kemudian nanti jurusan juga ingin dapat informasi ya. Informasi apa yang kira-kira belum dimiliki ya, belum dimiliki oleh lulusan fisika ya, atau kemampuan apa yang saat ini barangkali dibutuhkan oleh dunia kerja ya. Nah, jadi saya kira ini yang menjadi tujuan pertemuan kita pada sore hari ini ya. Nah, mungkin nantinya ini mungkin ada dari D3 ya, D3, S1 dan juga mungkin dari S2 ya. Nah, jadi inilah yang kami harapkan masukan dari para stakeholder, para mahasiswa, para alumni ya. Nah, guna merumuskan capaian pembelajaran ya yang sesuai dengan kebutuhan pasar ataupun yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dewasa ini ya. Nah, sehingga nanti jurusan dapat menyusun ya sebuah kurikulum ya yang nantinya mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ya sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah yang kita harapkan pada pertemuan sore hari ini ya. Nah, karena waktu kita sangat singkat ini, saya juga tidak memperpanjang mukadimah ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran pada ruang Zoom sore hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Musal atas sambutannya. Rekan-rekan sekalian, saya menyapa kembali ini sudah hadir di sini Fitriansyah. Fitriansyah bisa mendengar ya? Kemudian ada Bang Roni Elfahmi. Bang Roni masih dengan baju dinasnya di Nagan Raya, Dinas Pendidikan. Kemudian sudah ada di sini Maulina Tanjung ya, Maulina Tanjung. Terima kasih sudah hadir Maulina. Kemudian Nirma Lasari sudah hadir, terima kasih. Lalu dosen juga sudah ada bergabung lagi, ada Profesor Nasrullah Idris bersama kita.
Kemudian di ruang jurusan juga sudah ada Bu Gunawati. Boleh melambaikan tangan, Bu. Oke. Dan juga sudah hadir Kak Epi Sofrianti. Assalamualaikum Kak Epi. Oke, mungkin masih di jalan ya, karena di sana di Jakarta masih waktunya waktu pulang kerja. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita ke sesi diskusi, saya ingin mengambil foto sekali saja. Ya, mungkin bisa dibuka foto videonya. Ini kita akan ambil foto dulu. Kita mulai di sini ada 2 sheet. Saya akan mulai ngambil dari sheet pertama. 1, 2, 3. Kita dulu. Putus suaranya. Putus Kak Iti ya. Oke, sekali lagi di sheet kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah bisa. Oke, Kak Epi bisa mendengar ya, Kak Epi? Oke, mungkin ada yang belum kenal Kak Epi Sofrianti, Fisika 94, tahun 1994, sekarang bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Baik, teman-teman sekalian, kita masuki ke sesi selanjutnya. Ada sedikit penyampaian narasi tentang technical meeting hari ini. Untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan dari kegiatan hari ini. Singkat saja, mungkin setelah ini baru kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi kata-kata saya nanti akan banyak berbicara ya. Silakan Bu Elin Yusibani mempersiapkan slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saat ini saya kebetulan dipercayakan oleh jurusan Fisika untuk mengkoordinir Magister Fisika. Jadi di sini kolaborasi antara D3, Magister, dan Sarjana. Kami mencoba mengumpulkan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa ya, untuk ikut serta memikirkan masa depan kurikulum yang mungkin bisa kita jadikan masukan ya untuk penyusunan kurikulum berikutnya. Kebetulan ini memang sedang masanya. Jadi hari ini saya ingin memberikan kisi-kisi mungkin ya, technical meeting lah. Nah, jadi nanti apabila Bapak Ibu yang kami undang di sini bertindak sebagai stakeholder, maka kami ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Bagaimana alumni dari kami, baik itu D3, sarjana ataupun magister, etika ya atau keahlian atau kemampuan berbahasa asing atau penggunaan teknologi informasi, atau yang selanjutnya kemampuan berkomunikasi, dan juga bagaimana pengembangan diri dari alumni kami. Jadi sekali lagi di sini kami tidak mengumpulkan kelemahan-kelemahan dari pribadi, bukan, juga untuk dosen-dosen terutama yang kita hormati ya di jurusan fisika, bukan, tapi kami ingin mengerucutkan kepada konten kurikulumnya. Ya, jadi kurikulum yang sudah kami buat ya, baik itu D3, S1 ataupun S2, apakah keenam dari poin ini sudah ada atau perlu ditingkatkan? Nah, mungkin itu yang ingin kami gali. Ya, begitu ya. Oke. Dan dari Bapak Ibu alumni ya, kami juga ingin meminta pendapat bagaimana efektivitas metode pembelajaran yang telah dilaksanakan, terutama kurikulum 2016.
Jadi memang mungkin kalau yang tidak dalam range 2016-2020, berarti itu sifatnya sudah menjadi stakeholder ya. Tapi kalau masih dalam range kurikulum 2016, kami ingin tahu pendapatnya bagaimana metode yang telah kita berikan. Lalu untuk alumni kami, apakah ada permasalahan dalam mencari pekerjaan? Atau apakah pekerjaan yang sekarang itu erat hubungannya dengan kompetensi lulusan seorang D3 atau sarjana fisika atau magister fisika? Lalu yang terakhir, bagaimana mata kuliah dan kompetensi yang kira-kira para alumni ini berpikir, oh mungkin itu sangat diperlukan sehingga perlu dikembangkan pada penyusunan kurikulum baru. Nah, kebetulan kami punya nanti kurikulum 2021. Ini sedang berjalan di semester ganjil 2021. Insya Allah masukan dari Bapak Ibu sekalian akan sangat bermanfaat buat kami. Lalu yang terakhir, ini ada adik-adik mahasiswa ya, jadi jangan malu, jangan ragu ya. Mungkin ini juga karena keterbatasan waktu, juga karena kondisi COVID. Jadi memang kami menggabungkan ya. Tapi insya Allah dalam 1 jam ini kami juga ingin mencoba mendengarkan pendapat dari adik-adik mahasiswa, baik itu D3, S1, ataupun di sini ada yang dari magister ya. Mimi kita anggap dari magister ya, Azhari ya. Nah, bagaimana metode pembelajarannya? Bagaimana harapan tentang kurikulum baru? Yang kita kenal sekarang ada berbasis merdeka belajar. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kurikulum sekarang itu, bagaimana konten untuk bahasa asing atau teknologi informasi atau kemampuan berkomunikasi dan pengembangan diri. Nah, mungkin itu Pak Edo, technical meeting artinya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau memang punya ide dari yang poin-poin yang kami sampaikan, nah kami mohon masukannya. Demikian Pak Edo. Ya Pak Edo. Baik, terima kasih Bu Elin ya, atas penjelasannya. Oke, sudah hadir Pak Zakaria, Bang Jack juga di sini. Oke, seterusnya kita akan lanjutkan 1 jam penuh nanti sampai ke jam 6 untuk berdiskusi. Jadi nanti kami lebih banyak mendengar masukan ataupun saran dari Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Elin mengenai apa sebetulnya yang kami ketahui. Saya coba mulai pertama dari stakeholder, jadi mewakili sebagai stakeholder. Di sebagian dari alumni di sini juga sudah bisa mengambil kebijakan sebetulnya, jadi kami anggap sebagai stakeholder. Nah, silakan mungkin ada teman yang ingin menyampaikan bagaimana sebagai stakeholder, bagaimana alumni dari jurusan fisika, apakah etikanya cukup memadai, apakah keahlian yang pada bidang ilmu yang ditekuni sudah cukup memadai, kemudian kemampuan berbahasa asingnya apakah cukup memadai, kemudian penggunaan teknologi informasi apakah sudah cukup memadai, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapat, siapapun boleh. Dan sebetulnya tidak terikat ya, tidak terikat. Jadi sebagai alumni pun boleh mengungkapkan ya, tidak terbatas. Kita bebas saja dan rileks saja. Seandainya bisa hadir bersama di sini, kita akan ngobrol sambil minum kopi ya. Cuma karena secara virtual, jadi minum kopinya masing-masing. Itu Pak Zakaria juga alumni itu. Ya, Pak Jack ya, sudah hadir.
Udah. Ya Pak Jack udah alumni sekarang. Dulu belum. Pak Jack ya? Gimana Pak? Dulu belum alumni Pak kan? Sekarang udah alumni. Oh, alumni yang itu ya. Pak Jack itu selain alumni Magister juga alumni sarjana. Yang belum alumni D3 lagi Pak Jack. Mau diulang lagi Pak Jack. Dan alumni dari Jomblo ya, sudah menikah sekarang Pak Jakaria ya. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu nih. Alhamdulillah sudah alumni juga beliau ini. Ya. Mungkin ada yang patah hati Pak Sukri? Oh, Ada banyak yang patah hati karena ini yang dikalahkan oleh Pak Jakaria nih. Ini saya harus menilai sikap nih, bagaimana sikapnya nih. Baik, kita kasih kesempatan dulu untuk kawan-kawan kita nih, Bapak Ibu sekalian nih. Mas Boy, silakan Mas Boy. Tadi ada yang minta untuk di-share kurikulum ya. Mungkin singkat aja mungkin Pak Mursal atau gimana? Di-share di ini aja. Apa lewat Ini prinsip ya. sebenarnya yang disampaikan sama Bu Elin udah ini ya. Karena kita kurikulum juga masih draft sekarang. Ya. Dibutuh masukan ya terhadap ya tuntutan-tuntutan tadi. Pak Boy, ya. Pak Edo boleh? Iya ya silakan. Mungkin Pak saya ingin menanggapi. Ya silakan. Yang saya siapa dulu nih? Oh, Bu Eka yang gini. Iya ya silakan. Iya saya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka. Saya kebetulan alumni dari Fisika D3 Instrumentasi Komputer. Nah, jadi saya banyak melihat. Mohon maaf nih kalau misalnya komunikasi saya agak kurang jelas karena sinyal di sini agak naik turun di dalam perjalanan. Kira-kira udah kedengaran suaranya Bu Eli? Siap. Nah, bagus Jelas. Bagus ya. Bagus. Alhamdulillah. Ya mungkin dari ini menceritakan mungkin ataupun menggambarkan posisi bagaimana sih yang di ruang lingkup saya mungkin di perusahaan khususnya PLN, nah seperti itu. Nah dalam proses bisnisnya bagaimana nanti modal yang dipakai ya dalam yang menjadi talent ataupun yang dibawa oleh mahasiswa ataupun orang yang akan masuki dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja di luar sana gitu di pasaran. Nah, ada pola yang ingin digali. Nah, misalnya ada dari enam perilaku ataupun yang ingin dikembangkan. Saya rasa semuanya ya. Saya rasa semuanya ini masuk dari etika ya kita dalam komunikasi, dalam kita bersikap kepada sesama pegawai ataupun sesama stakeholder juga kita dibutuhkan etika yang baik ya. Kemudian keahlian pada bidang ilmu yang ditekuni itu pasti karena kalian sendiri memang banyak bidangnya gitu ya. Ada bidang hukum ya, jadi tidak hanya semata-mata bidang teknik ya, dan teknik itu pun nanti dibagi menjadi ada teknik dalam tegangan tinggi ataupun tegangan rendah. Nah, kalau di fisika sendiri ataupun instrumentasi dia lebih cenderung kepada tegangan rendah ya. Misalnya kita kan punya KWH meter. Nah, bagaimana instrumentasi ataupun elektronika dasar kita, nah itu dituntut keahlian kita di situ. Nah, kemudian teknologi informasi, bagaimana kita menganalisa suatu instrumen, server, ya, teknologi LAN, secara semuanya lah harus kita ketahui. Dan itu ke depan itu akan menjadi suatu menurut saya di perusahaan yang saya kerja saat ini. Nah, kemudian bahasa asing itu sudah pasti karena kita pastinya akan komunikasi dengan dunia luar ya. Kemudian kebanyakan manual book kita itu dalam bahasa Inggris
ya, dan tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman juga ada di situ, dan kita juga stakeholder kita nggak terbatas ya, di luar juga ada. Nah, kemudian penggunaan teknologi informasi mungkin sudah bareng tadi saya sampaikan di depan, yaitu sangat penting sekali dan itu menjadi yang menjadi primadona kita saat ini, bagaimana kita mengembangkan suatu meter digital ya, kemudian ada iConnect ya, yang itu pastinya akan Telkom ya untuk data internet. Nah, pasti teknologi informasi itu akan sangat kita butuhkan. Ya, ini kaitannya dengan pengembangan diri juga. Nah, lawan bicara kita itu akan mampu memahami apa yang komunikasikan kita sampaikan. Karena jika komunikasi kita tersampaikan, maka SOP yang seharusnya kita jalankan itu tidak akan terlaksana oleh teman-teman pegawai ataupun teman-teman daripada tenaga teknisi yang lain. Untuk pengembangan diri dari kita juga masih diberikan peluang untuk pengembangan diri. Misalnya, apakah ada beasiswa untuk sekolah S2 ya, dan itu tidak terbatas, tidak hanya di lokal, tapi kita juga bisa mengirim sampai dengan ke luar negeri. Nah, mungkin itu aja sharing saya, Mbak Elin. Semoga dapat menjadi masukan. Alhamdulillah, kurikulum yang sudah ada di Fisika saat ini, saya yakin itu lebih baik daripada di tahun saya dulu, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eka Rahmadaniati. Beliau saat ini bekerja di PLN wilayah Aceh ya. Terima kasih atas masukannya. Kita beralih ke yang lain. Sambil ini kita coba hubungi senior dari Jakarta, Kak Epi Sofrianti. Saudara Kak Epi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Aceh? Kenapa sih sore banget? Ini udah mau maghrib di sini. Beda zonasi kita ya, Kak ya. Di sini 1 jam lagi, 2 jam lagi baru maghrib. Banda Aceh waktu Indonesia Barat sekali, bukan waktu Indonesia Barat lagi. Barat sekali. Barat sekali, jadi habis hampir 1 jam bedanya tuh waktu sholat. Nah, ya. Nah, ya gitu ya Yudi ya. Udah siap-siap juga Yudi nih. Ya, ada. Siap, kayak Kak Evi. Baik, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Eka ya tadi ya. Eka ini angkatan berapa ya? Kok saya nggak hafal ya? Saya udah ketuaan kayaknya, jadi nggak gitu. Angkatan 2000 Kak. Oh, angkatan 2000. Oh, seharusnya masih ketemu ya seharusnya ya. Lulus ya. Harusnya Kak ya. Ya. Tapi mungkin udah jarang-jarang karena saya udah selesai juga 2000. Baik, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Eka bagaimana di dunia kerja ya. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa di dunia kerja itu kita tidak hanya dibutuhkan pintar, tapi juga harus cerdas. Cerdas bagaimana cara membaca situasi, cerdas bagaimana harus bertindak. Dan satu lagi kita di sini, apalagi di Kementerian ESDM, bagaimana kita harus bekerja cepat, tepat, dan tidak meninggalkan masalah gitu. Jadi inisiatif itu juga harus diasah dari sekarang, terus juga bagaimana cara membaca situasi dalam mengambil keputusan dan segala macam itu juga dibutuhkan gitu ya di dalam dunia kerja. Terus yang paling utama itu adalah kejujuran. Kejujuran dalam bekerja. Karena sekarang kita tidak bisa juga bekerja asal Bapak senang gitu ya. Kita juga harus bekerja dengan jujur. Itu penting. Gitu. Di dalam dunia kerja yang paling penting adalah jujur, attitude. Ya, tadi Eka juga menyampaikan bahwa bagaimana attitude kita dalam bekerja itu
penting. Kalau ilmu pengetahuan sudah pasti ya, karena kita dituntut untuk bekerja dengan ilmu yang kita miliki. Lagi di Kementerian SDM itu betul-betul diperhatikan orang ini bisa apa, ditempatkan di tempat yang memang dia harusnya bisa lebih berkembang. Dan untuk kurikulum sih saya nggak tahu ya sekarang seperti apa, karena di masa saya kuliah dulu semuanya serba keterbatasan, harus bisa mencari ini sendiri, apalagi dulu waktu skripsi itu nyari literatur tidak seperti sekarang ya, bisa buka internet, bisa pakai e-book banyak. Kalau kita dulu lumayanlah mengobok-obok pustaka, tidak hanya pustaka di Unsia, tapi pustaka-pustaka di universitas lain juga kita minta bantuan kepada teman-teman. Kalau untuk kurikulum saya nggak banyak komentar karena saya juga tidak tahu untuk kurikulum sekarang seperti apa. Yang penting di dunia kerja sekarang kita tidak hanya butuh IPK besar. IPK yang tinggi itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting masuk aja ke dalam brain-nya ya. Maaf, bukannya bukannya saya mau mematahkan semangat adik-adik. Belajar untuk mendapatkan IPK bagus itu harus, tapi harus didapatkan dengan jujur gitu ya, bukan ya. Jangan-jangan Kak Epi pernah nasakom dulu ya? Gimana? Ya? Apa dulu itu? Waktu kuliah pernah 1 koma ya? Nasakom, masih dulu pernah. nasibnya 1 koma. Saya pernah semester 2. Semester 2 itu saya kan dosen walinya itu Pak, aduh siapa namanya lupa saya. Itu sampai memang jelek, itu jelek. Tapi alhamdulillah terakhir nilai udah 2,96 sekian lah waktu lulusnya ya. Karena saya nggak dikasih A sama Pak Mursal, emang Pak Mursal. Pak Mursal tuh. Oh, Pak Mursal jangan-jangan dosen walinya nih. Ya, bukan dosen wali, bukan Pak Zulkarnain dosen wali saya. Pak Jul. Jadi beliau sampai bingung karena full musik ya, CD kan. Jadi deret karbon ya Kak. Iya, jadi ya lumayan. Tapi alhamdulillah beliau banyak mengasih masukan untuk saya. Alhamdulillah setelah itu nilai saya lumayan. Terakhir saya keluar dari fisika ya, tidak memalukan lah ya, 2,96 itu sudah cukup lah ya masuk ini. Terbayarkan di S2-nya kok. Saya di S1 skripsinya nggak dapat A, tapi di S2 tesisnya dapat A, Pak. Pak Mursal? Ya. Mantap. Kalian promosi diri. Ini gara-gara Pak Mursalnya ini kali ya, waktu jualan kue di pinggir jalan nggak laku. Nggak beli itu. Aduh, bukan nggak beli, saya yang jual masalahnya ya Bang. Mendalam. Ya seperti itu. Karena saya merasa sekali ya di sini selama bekerja di kuliah itu kita melatih kecepatan berpikir ya, kecepatan berpikir dan kecepatan kita membaca situasi itu penting. Mungkin dari saya itu, yang lain silakan. Baik, terima kasih. Ini yang stakeholder ada enggak ya? Stakeholder ada yang berhadir Pak Edo? Saya tidak lihat tidak melihat ini ada. Saya coba panggil siapa ini? Atau mau membahas ini juga Pak? Atau boleh juga gini. Boleh juga. Seperti itu gimana? Boleh juga misalnya alumni ya, bisa sih. Evi atau tadi Eka ya yang sudah menyampaikan asing ya. Nah kira-kira ya ketika awal masuk dunia kerja ya, ketika awal masuk dunia kerja itu ada kesulitan enggak? Ada kesulitan misalnya kayaknya begitu masuk kok kan beda gitu ya, kita mahasiswa misalnya ya, terus masuk dunia kerja. Nah
gap-nya itu ataupun kekurangan itu di mana? Misalnya apakah ada kendala dalam komunikasi atau kendalanya dalam penguasaan teknologi atau pengetahuan mungkin masih merasa kurang gitu, masuk dunia kerja masih agak kayak masih bengong-bengong gitu ya. Di mana kira-kira kurangnya gitu? Oh gitu. Mungkin ini ya. Karena awalnya saya kan di Pemda dulu. Nah, di Pemda itu memang karena kita fresh graduate, jadi dituntut supaya ada ide-ide ya, ide-ide yang bisa digunakan untuk pemerintah daerah untuk menunjang kemajuan daerah yang kita tempat kita bekerja gitu ya. Karena saya dulu waktu awal masuk adalah PMS pemerintah daerah. Nah, di mana? Di Flores. Oh, di Flores. Nusa Tenggara Timur. Saya melihat di sana Nusa Tenggara itu daerah panas ya. Di sana tuh sampai ada nama sungainya itu sungainya Kalimati karena memang nggak dialirin air, tapi dia berbentuk sungai. Saking di sana sangat kesusahan air. Akhirnya saya memberikan masukan karena waktu S1 itu ngambilnya ke fisika bumi, otomatis kita ada belajar masalah geofisika dan juga akibat air tanah. Nah itu saya manfaatkan. Karena memang situasi di daerah itu membutuhkan air. Dari sisi pengetahuan, penguasaan pengetahuan kayaknya nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Kalau memang kita mau kerja, iya gitu. Betul. Jadi tergantung kita kerjanya di tempat yang memang sesuai dengan keilmuan kita atau enggak ya. Kalau misalnya tidak sesuai itu tidak masalah karena disitulah dituntut kita supaya lebih cerdas berpikir gitu. Apa yang harus kita lakukan di tempat yang memang mungkin tidak sesuai dengan keilmuan yang kita dapat. Nah, alhamdulillah waktu saya di Flores itu saya hampir setengah dari kabupaten yang tempat saya tugas itu sudah ada peta air tanahnya, sehingga kita bisa merencanakan konservasi untuk air tanahnya itu seperti apa, daerah catchment areanya bagaimana. Nah itu sudah ada. Jadi waktu saya meninggalkan itu ke Jakarta, ke Bandung untuk pindah, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya seperti itu. Jadi hal-hal ini Pak Israyudi gimana? Oh Israyudi Kak. Gimana ada pengalaman ketika awal-awal masuk dunia kerja, ya? Nah, apa kira-kira kendalanya? Oke, baik. Makasih Pak Mursal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepemahaman dan sepengalaman yang saya pernah alami ya Pak Mursal, teman-teman semua terkait dengan kompetensi keilmuan fisika itu sebenarnya tidak ada masalah ya sebenarnya. Jadi secara keilmuan kita bisa belajar kalau memang ada hal-hal yang kurang. Nah, cuman kalau untuk dunia kerja itu sebenarnya hal yang baru sebenarnya. Hal yang baru dari mahasiswa masuk ke dunia kerja itu adalah dunia baru buat mereka gitu. Nah, sehingga mungkin yang saya hadapi waktu itu adalah ini dunia baru, saya harus seperti apa? Jadi timbul kebingungan di situ Pak Mursal terkait dengan apa? Karena pada saat dulu saya kuliah itu kan kita pernah KP ya, tapi KP-nya itu sepertinya tidak terlalu memadai ya dulu ya, tidak terlalu memadai, waktunya juga cuma sebentar. Kemudian hanya 2 SKS ya? Ya, hanya 2 SKS dulu ya? Betul Pak. Nah kemudian tempat yang saya KP itu juga aktivitas kegiatannya juga tidak seperti perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah sehingga saya tidak mendapatkan kayak semacam insight ini sebenarnya dunia kerja seperti apa. Nah, sehingga pada saat dulu saya memasuki dunia kerja, saya kebetulan waktu selesai S2 itu langsung kerja di swasta Pak Mursal. Jadi waktu kerja di swasta itu gagap culture ya, gagap culture terkait dengan apa? Yang pertama adalah untuk swasta itu sebenarnya mereka sangat pressure terhadap kerjaan. Pertama kedisiplinan kita ya. Jadi pada saat jam masuk itu strength sekali. Jadi masuk jam 7 ya udah harus jam 7 kurang itu kita sudah stay di kantor. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, tata waktu, manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu tadi sudah disampaikan sama Kak Evi bahwa kita sudah terlatih untuk melaksanakan sesuatu dengan target gitu ya. Jadi melakukan A, ya udah harus selesai sekian. Nah, itu sudah harus mulai kita biasakan. Kemudian yang ketiga itu adalah apa tadi? Kita tidak boleh menutup diri ya pada saat kita masuk ke dunia kerja. Kita tidak boleh menutup diri. Berkomunikasilah dengan teman-teman, walaupun itu ada hal-hal yang kita anggap sepele, tapi nanti ada masanya adalah teman-teman berkomunikasinya akan memberikan satu pandangan, satu insight lain terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan. Jadi mungkin saran saya ya, mungkin tadi kurikulum juga saya tidak terlalu melihat seperti apa ya Pak Mursal ya. Jadi mungkin saya lebih berpendapat bahwa kalau secara kompetensi fisika ini udah cukup canggih ya, saya lihat tadi udah oke lah ya, beberapa garis besar sudah oke. Tinggal nanti mungkin mempertajam dan memperkenalkan mahasiswa fisika ini ke dunia kerja realnya seperti apa gitu. Itu mungkin yang perlu dilatih Pak. Jadi pada saat nanti apakah KP-nya itu sedikit diperpanjang, kemudian pemilihan perusahaannya juga disesuaikan gitu ya, sehingga nanti pada saat ada lowongan pekerjaan ataupun malah bekerja di tempat lain, mahasiswa kita itu sudah memiliki bekal, kompetensi dapat, confidence-nya juga dapat, kemudian komunikasinya juga sudah oke, dan ya saya rasa itu akan sangat membantu sekali nanti pada saat mahasiswa kita terserap oleh dunia kerja Pak. Baik, terima kasih Pak Israyudi ya. Jadi saya menangkap ini secara umum penguasaan keilmuannya sudah oke lah ya. Sudah cukup memadai ya, tapi mungkin perlu soft skill ya. Kemudian Pak Mursal, mungkin boleh tambah sedikit aja. Ya, iya boleh. Mungkin ini ya, kerja tim. Untuk mahasiswa untuk dibiasakan, iya. Jadi dibiasakan untuk bekerja kelompok gitu, Bang. Mungkin adik-adik yang sekarang dibiasakan untuk bagaimana menjadi leader, bagaimana menghargai pendapat, bagaimana mengikuti pimpinan seperti itu. Mungkin hal-hal kecil seperti itu sudah dimulai dari mahasiswa. Jadi memberikan tugas secara kelompok gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa diasah skillnya mahasiswa. Kak Evi, takutnya gini Kak Evi, kita kerja kelompok yang kerja cuma satu, yang lain numpang nama. Nah, itu menjadi itu pengalaman itu. Itu tidak termasuk saya kayaknya. Dan itu aja kerja itu aja. Biasanya kerjasamanya sering saat ujian Bu Evi ya. Ya jadi ada pekerjaan. Ya, berarti dosennya yang harus cerdas untuk memberikan tugas yang seperti apa sehingga tidak membuat kerja kelompoknya itu yang ini ya, bukan berarti ketua kelompoknya kali ya sering diganti-ganti ya. Ya seperti itu, bisa jadi seperti itu atau juga bisa jadi jenis pekerjaannya. Ya. Oke. Nah tadi juga saya menangkap dari penjelasan Israyudi ya. Bahwa memang KKP itu sepertinya sangat bermanfaat ya. Di jembatan menuju dunia kerja itu KKP ya. Nah jadi untuk kedepannya KKP ini barangkali akan lebih kita tingkatkan ya, apalagi dengan kurikulum merdeka ya. Jadi dengan kurikulum merdeka ini mahasiswa saat ini ya atau mulai semester depan mereka itu diberi kebebasan beraktivitas di luar kampus sampai 40 semester. Termasuk untuk kegiatan magang. Jadi magang itu boleh 6 bulan ya, satu semester. 20 SKS ya. 20 SKS. 20 SKS kali magang. Ya, mungkin perlu kita dorong nantinya ya mahasiswa untuk mengambil kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Banyak keluaran kegiatan. Pak Mursal sedikit tambahan terkait KP. Pak Mursal terkait KP. Jadi sebenarnya untuk KP itu kalau KP di Pertamina Geothermal ya biasanya memang prosedurnya itu adalah ada proposal dari kampus gitu ya. Oh iya. Saya lihat ada beberapa itu di reject. Di reject itu karena
proposal itu tidak menjelaskan terkait dengan ini tujuannya mau ngapain sih gitu ya. Nah, paling nanti itu perlu dipertajam Pak Mursal. Jadi misalnya mahasiswa fisika untuk mendalami terkait dengan misalnya instrumentasi apa gitu ya, untuk pembangkitan apa, kalau kita kan nyebutnya pembangkitan ya, pembangkitan apa, nah sehingga nanti di perusahaan ini si human capital kita nggak bingung Pak, ini harus kemana, ini harus kemana, sehingga nanti itu lebih enak ya. Beberapa pernah di-reject Pak terkait dengan proposalnya terlalu umum sehingga membingungkan perusahaan, ini harus ditempatkan kemana. Oke, ini secara tidak langsung ini Pak Isroidi sudah membuka kesempatan lowongan ini untuk magang di tempat beliau. Ya. Untuk Mas Pak Isra bisa. Oke, terima kasih. Pak Isra menambahkan ini. Jadi di kita itu di D3 ada namanya mata kuliah pembangkitan energi listrik. Nah, jadi udah cocok sekali tuh Pak Israyudi. Nanti kita anak D3 bisa ke KP bisa nanti. Edo, ini kita ada dari pendidikan juga ya Pak Edo. Mungkin bisa dimintai pendapat juga Ada nih, Pak Edo. rame nih dari pendidikan ini. Nah, coba nih Pak Edo kita gali. Ya. Dari pendidikan nih, Boleh. ada Boleh saya? pejabatnya nih dari Mutakin Pak Syukri. Alumni D3, udah S2 dia. Pak Boy silakan duluan. Boleh, Pak Edo. Izin bicara Pak Edo. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para senior dan dosen saya dulu di FMIPA Fisika. Mungkin salam kenal juga sama adik-adik kami ini yang belum pernah bertua. Saya bernama Behaki Ibrahim SSI, sarjana sejuta impian. Dulu waktu ospek begitu kata senior ya. Tapi alhamdulillah bukan impian yang semata-mata, tapi betul ada realisasi yang di lapangan. Saya mungkin sekarang sebagai guru dan dikerjakan sebagai kepala sekolah, pengalaman dalam hal keilmuan saya pikir untuk jenjang SMA ke bawah rata-rata alumni MIPA itu tidak jadi problem dalam penguasaan materi. Artinya kita tidak kalah dengan lulusan FKIP untuk penguasaan materi. Malah kita di sekolah itu punya nilai lebih dalam penguasaan materi eksakt yang kita berikan kepada anak-anak. Itu satu, alhamdulillah saya bangga lulusan fisika, dan fisika itu hebat, IT hebat. Baik, dalam penguasaan IT, saya masih teringat dulu kita walaupun ada masa menggunakan mesin ketik 2 jari, namun dalam perjalanan kita sudah menggunakan komputer walaupun masih menggunakan layar tabung besar begitu ya, dengan disket besar. Namun angkatan kita juga lulusan MIPA Fisika, penguasaan IT ya tidak kalah begitu, bisa dalam dunia kerja, apalagi di dunia pendidikan, apalagi lulusan setelah kami yang dengan penguasaan komputer sekarang saya pikir tidak kita ragukan lagi kemampuannya di bidang IT. Kemudian dalam hal kemampuan komunikasi, ini jujur saya ingin mengatakan untuk spesifik lulusan MIPA Fisika kita tidak terlatih dengan baik secara kurikulum menyangkut dengan ilmu komunikasi. Walaupun mungkin dalam pelajaran mata kuliah umum ya, manajemen, itu pernah diutarakan sedikit, cuma tidak spesifik. Namun saya secara pribadi sangat bersyukur pernah bergabung dengan himpunan fisika dulu, Pak Edo ya, pernah ketua himpunan fisika, lalu ada senior saya juga pernah himpunan fisika, kemudian pernah bergabung di BEM, saya pernah jadi ketua, lalu semasa kuliah juga pernah bergabung di HMI, itu sangat membantu saya, terutama saya pribadi. Saya pikir juga kawan-kawan yang terlibat di organisasi dalam kemampuan membangun komunikasi dan kerja tim. Tanpa sadar kita dalam berorganisasi telah melatih kita untuk cara berkomunikasi dan bekerja tim. Itu yang dibantu oleh dunia kuliah. Nah, itu. Yang selanjutnya masalah kemampuan bahasa asing, itu jujur sajalah. Angkatan-angkatan kami itu rata-rata conversation-nya itu masih lemah. Ya memang SKS-nya juga sedikit begitu ya kan, dan saya jujur mengatakan sampai saat ini kemampuan komunikasi bahasa Inggris itu ya tidak memadai lah. Tapi saya pikir dengan kemajuan telekomunikasi sekarang IT, hampir rata-rata di jurusan manapun di dunia kampus mungkin bahasa Inggris tidak jadi bahasa yang aneh yang asing lagi dan mudah tuh dikuasai. Baik, kemudian selanjutnya mengenai di dunia pendidikan. Yang jelas saya ulang sekali lagi, tidak usah ragu lah. Lulusan FIPA itu
untuk keilmuannya sudah memadai untuk level SMA SMK ke bawah. Kemudian saya sebetulnya jujur ini, mana nih Bang Irwandi, nggak ada ya? Irwandi, Dr. Irwandi itu kawan saya dulu untuk diskusi menyangkut dengan fisika teori. Saya sebetulnya hobi sekali untuk menjadi ilmuwan. Tapi Tuhan menakdirkan saya tidak bisa menjadi ilmuwan yang tulen karena sekarang terlibat di dunia guru mungkin ya. Namun saya salut dengan Pak Irwandi, banyak informasi dan wawasan keilmuan fisika yang saya dapat dari beliau. Kami diskusi sampai tengah malam di ruang komputasi itu. Saya masih sangat teringat, mana Bang Irwandi mungkin ada malam ini ya. Kemudian dalam hal kita sebetulnya lulusan MIPA kan lebih spesifik jadi para ilmuwan ini, para pemikir-pemikir. Saya dari awal pernah kasih usul itu kepada kampus kita di depan dekan, sewaktu saya ketua senat memberikan kata-kata sambutan di saat perpisahan. Filsafat ilmu itu penting bagi MIPA. Itu saya nggak tahu apakah ada mata kuliahnya. Saya banyak dapat ilmu tentang filsafat ilmu itu dengan membaca buku. Ya, karena saya tertarik dengan keilmuan ya saya banyak membaca itu. Dan ternyata dalam filsafat ilmu itu banyak metode-metode berpikir yang memang dibutuhkan oleh para ilmuwan untuk penguasaan ilmu-ilmu tertentu. Jadi masuk ke ranah filosofi nantinya. Ini mungkin kalau memang diperlukan bagi para ilmuwan ya mungkin kurikulum itu dibutuhkan. Itu hanya sekedar apa. Tapi kalau dunia kerja praktis mungkin lebih kepada prakteknya tadi. Jadi begitu Bapak dosen-dosen saya yang mulia, senior-senior mulia, di dunia pendidikan insya Allah angkatan kami saja tidak jadi problem dalam penguasaan teoritis keilmuan fisikanya. Pokoknya orang banyak salut lah lulusan MIPA fisika itu di dunia pendidikan punya nilai lebih. Terima kasih, itu dulu dari saya. Salam fisika hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Saudara Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berlanjut ke ini Pak Azhari mungkin berkait dengan Pak Bayakay tadi mungkin lebih sinkron ya. Pak Edo boleh masuk? Ya silakan. Siapa? Pak Mas Hadi nih. Pak Mas Hadi. Ya. Oh iya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan yang kami muliakan para guru yang hebat, Baik, saya tidak memperpanjang cerita hari ini karena tujuan di kegiatan kita pada hari ini sebenarnya mengarah kepada kurikulumnya. Namun seperti saya buat di grup chat untuk merevisi ataupun untuk memberi masukan suatu berarti harus ada draftnya. Minimal kitanya diberikan draft, maka sudah ada apa yang mesti harus kita lakukan. Karena ketika Pak Musal pun memberi arahan di awal, boleh ingin meminta itu. Cuman hari ini kalau saya pribadi, saya tidak bisa memberikan apapun karena memang saya tidak melihat draftnya. Namun saya berharap begini, untuk MIPA, fisika, khususnya hari ini, kembali ke ruhnya. Jangan ambil ruh FIP. Kalau saya baca di visi dan misinya, fisika itu salah satu misinya kita adalah meningkatkan kualitas akademik, ataupun yang ketiga saja, mengembangkan penelitian ilmu fisika berbasis potensi sumber daya alam, lokal dan nasional yang ramah lingkungan. Otomatis di sini adalah tujuannya MIPA menciptakan para peneliti-peneliti hebat, bukan menciptakan para guru-guru hebat. Guru-guru hebat diciptakan oleh FIP, bukan MIPA. Itu mohon maaf sekali lagi para guru-guru saya yang dimuliakan Allah. Ini makanya di dalam kurikulum kalau memang boleh lebih kepada arah dalam menciptakan peneliti-peneliti hebat. Ingat sekali lagi, mohon maaf, walaupun saya hari ini pun berada dalam pekerjaan menyusun suatu program kegiatan di dinas pendidikan, khususnya kemudian mengelola sekolah luar biasa hari ini juga sangat bermanfaat ilmu fisika yang saya dapatkan. Tidak bisa saya mengatakan bahwa ilmu fisika dimanapun kita berada di dunia kerja apapun sangat-sangat kita butuhkan.
terutama kalau kita mau kerja baik, otomatis hasilnya baik. Tidak terlepas daripada hukum Newton ketiga. Kan itu yang disampaikan. Nah, demikian. Boleh saya tambah? Oke, Ya, boleh satu silakan. lagi? Satu lagi saja. Siapa Mas Hadi, silakan. Kepada tenaga dosen yang hebat-hebat, kalau memang ingin menciptakan peneliti-peneliti, saya sepakat dengan Evi tadi, bekerja tim, membentuk kelompok-kelompok kerja. Tetapi di sini, kalau memang boleh, rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen itu lebih pada best project. Otomatis nantinya tanpa kita sadari kita sudah menciptakan peneliti-peneliti di awal mereka. Kemudian untuk kendala ketika berbicara alumni, kendala dalam mencari pekerjaan pada dasarnya itu tidak ada kendala kalau bicara ilmu fisika. Seperti yang saya sampaikan tadi, malah sangat bermanfaat dimanapun kita berada. Dan ilmu fisika memang diakui. Di saat seperti Pak Boy menjadi guru hari ini, dan beliau tidak berangkat dari guru sehingga menjadi kepala sekolah hari ini, itu terdekat semua ilmu fisika dan yang lainnya. Nah, tetapi sekali lagi mohon maaf sekali para dosen-dosen yang saya banggakan. Ruhnya IPA fisika apa sih? Apa menciptakan guru? Apa menciptakan peneliti? Nah, makanya di dalam ini kalau memang penyusunan mata pelajaran atau kurikulum yang memang berbasis pada peneliti. Salah satunya misalnya adalah pengembangan diri. Di pengembangan diri pun sebaiknya diarahkan mereka menjadi peneliti-peneliti muda yang profesional. Mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi mohon maaf sekali, tidak bermaksud apa-apa, tetapi hanya mengatakan apa yang saya pikirkan hari ini. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya, semoga fisika tetap menjadi yang terhebat ke depan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edo, bisa Edo masuk sebentar? Ya, silakan Ya, Pak. Pak Anwar, silakan Pak Anwar. Terima kasih. Mungkin di sini saya sama Mas Hadi juga setuju, sama Bang Boy juga setuju. Yang jelas terima kasih kepada dosen-dosen saya karena dosen-dosen saya lah saya jadi seperti ini. Kalau bicara di dunia pendidikan, mungkin sudah sering saya sampaikan Bang Mursal ketika duduk kita ngopi Bang Fadli, ada satu celah yang bisa kita masuki di dunia pendidikan, yaitu di laboran, Pak. Harus kita akui bahwa laboran kita, laboran di madrasah dan sekolah itu hanya aktif kurang dari 50%. Kenapa? Karena tenaga laboran yang ada di sekolah dan madrasah itu tidak punya kompetensi seperti yang dimiliki oleh anak MIPA. Harus kita akui ketika lomba-lomba kompetisi sains, baik madrasah maupun olimpiade sains di sekolah, itu banyak soal-soal yang hanya bisa dipecahkan oleh orang MIPA. Mau tidak mau kita akui bahwa kita punya kompetensi untuk hal seperti itu. Nah, saran saya ketika kita ingin alumni-alumni kita berperan di dunia pendidikan, laboran itu jadi tempat yang cocok untuk kita. Seperti Mas Hadi bilang, kita jadi peneliti. Nah, di laboran itu adalah tempat dasar untuk mengembangkan pendidikan. Alangkah baiknya bapak-bapak yang sekarang duduk di jurusan itu melobi pemerintah daerah ketika ada penerimaan tenaga PPK ataupun CPNS, itu tenaga laboran itu bisa jadi skala prioritas dari MIPA. Sehingga kita ketika yang sudah kita miliki, kemampuan yang kita miliki dipadukan dengan kemampuan laboran yang dimiliki oleh anak MIPA, itu akhirnya arah pendidikan kita akan lebih baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa menjawab ini Pak KTU ini dari Nagan Raya nih, Pak Roni. Ngomong sedikit. Pak Roni ngomong sedikit. Pak Edo boleh sedikit tambahan menjawab isunya Bang Anwar? Ya, silakan. Boleh? Ya, silakan. Oke. Mungkin sekitar informasi saja.
sekitar 1 bulan yang lalu pihak Dinas Pendidikan Pidijaya itu sudah duduk ngobrol dengan Pak Muhsin khususnya untuk melatih guru-guru di khususnya laboran. Nah, idenya Bang Anwar itu sangat luar biasa. Setiap dosen kan punya kegiatan pengembangan pengabdian masyarakat. Nah, sebaiknya kalau boleh usul pengabdian masyarakatnya nantinya lebih utamakan kepada melatih laporan-laporan di sekolah. Karena untuk melobi pihak pemerintah merekrut pihak laporan mungkin sampai hari ini tidak banyak yang diminta kecuali di jenjang SMA. Kalau SMP, SD jarang. Tetapi di hari ini di tingkat SD saja kit pembelajaran, kit science itu luar biasa. Kitnya kitnya luar biasa. Tetapi tidak terpakai. Hasil yang kami lakukan di lapangan, kit tersebut rusak tanpa dipergunakan. Nah, disinilah peran kita selaku orang MIPA Fisika khususnya hari ini, kalau boleh pengabdian dosen itu dilakukan untuk ke sekolah-sekolah mengajarkan bagaimana guru pemanfaatan atau menjadi laboran. Dan juga salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Muhsin kemarin melakukan hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pidijaya, itu salah satu mungkin kita bisa lakukan ke instansi-instansi kabupaten lain. Cuman kalau memang boleh dalam hal kampanye ini, saya lebih melihat bahwa kita ingin menunjukkan nama baik fisika itu akan menjadi nasionalnya atau internasionalnya. Kalau berbicara kapasitas dosen, saya tidak meragukan lagi. Memang sangat luar biasa hari ini dosen yang berada di dunia fisika hari ini. Cuman minat daripada siswa hari ini jarang memilih fisika. Nah, kemudian satu lagi bahwa di setiap instansi pemerintah, khususnya dunia pendidikan, itu mereka punya kegiatan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Di situ kita bisa masuk kalau memang boleh nantinya dibina hubungan dengan pihak dinas provinsi, karena di dinas provinsi itu punya mata anggaran untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, terutama kepada laporan-laporan juga mereka punya budget melatih itu. Bagaimana caranya hari ini kita bisa buat MOU kerjasama dengan mereka. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada juga di sini dari perbankan, saya lihat namanya ada Roy Effendi dan Rusdi di sini. Mungkin salah satu bisa sedikit kasih pendapat. Roy, silakan Roy. Roy Effendi dari BSI dulu, BRI ya. BRI. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Mungkin mohon maaf juga saya terlambat hadir karena kita udah dalam 1 bulan ini karena proses migrasi lagi. Jadi proses migrasi dari BRI Syariah ke BSI. Ini mungkin ya khusus untuk Aceh ini mungkin informasinya. Jadi kami udah dari Roy itu termute, dibuka lagi mikrofon. Jadi mungkin sedikit berbagi informasi kepada senior saya bahwasanya ilmu fisika itu ternyata nyambung juga di perbankan khususnya. Jadi saya kurang lebih hampir 15 tahun di bidang perbankan. Jadi saya melihat di perbankan itu dulu ada junior kita juga di cabang saya, itu Kudrat Mustaqim, dia membidangi di IT. Jadi kalau untuk IT ini nggak jauh-jauh beda dengan yang udah kita praktek-praktekkan di jurusan fisika khususnya. Itu lebih arahnya itu mungkin ke Pak Jack tuh. Basic ilmunya mungkin ke Pak Jack, itu ke jaringan.
ya masih apa namanya nyambung lah. Dan sekarang juga di perbankan ini, kalau dulu kita melihat pada saat penerimaan itu hanya misalnya alumni ekonomi dan hukum yang banyaknya. Tapi kalau sekarang kan udah maksudnya semua jurusan. Dan pernah saya melihat di untuk kesempatan berkarir di perbankan, jurusan S1 Fisika juga ada dikhususkan gitu. Khusus S1 Fisika. Jadi dia perannya itu lebih ke penerimaannya di bidang IT. Mungkin saingan kita ya S1 Komputasi dan IT-nya. Mungkin kalau sharing saya dari ilmu SSI sejuta impian, mungkin penerapannya di bidang perbankan itu ya masuk ya. Mungkin demikian, mungkin apa ada tambahan dari teman saya yang ada di Takengon. Rusdi, silakan. Rusdi ada? Halo Rusdi? Oke, belum ya. Saya ingin sedikit tentang penguasaan bahasa asing. Mungkin Oni Saputra di sini, beliau bekerja di industri energi, perusahaan asing ya, Hages Baker ya. Silakan Oni, bahasa asing. Kemampuan bahasa asing. Silakan Oni Saputra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga ngomongnya bahasa Inggris, Oni. Jadi saya di sini ingin memaparkan ya mengenai pekerjaan saya selama ini ya. Dan mungkin kalau misalnya dikategorikan ke dalam bahasa Inggris, mungkin saya juga masih di bawah rata-rata lah, saya bilang begitu. Cuman apa yang mau saya sampaikan di sini, bagaimana saya hingga mencapai ke posisi jenjang saat ini. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu, saya sebelumnya itu karir saya itu sebagai dokumen kontrol. Nah, jadi saya ingin berceritakan sebagai dokumen kontrol itu, saya ingat di masa saya kuliah dulu, itu ada namanya kita buat laporan fisika. Di saat itu saya sangat jenuh ketika asisten memulangkan laporan saya karena margin yang bersalahan, tidak sesuai, yaitu 4.3, itu yang saya ingat. Dan ternyata ketika saya di dunia kerja asing, itu sangat dibutuhkan sekali margin itu. Nah, yang tadinya saya berpikir margin itu sangat hal sepele, ternyata margin itu sangat dibutuhkan di dunia kerja asing untuk dalam pembuatan laporan. Dan ya apa yang saya ingin katakan di sini, saya berharap dengan adanya pembuatan laporan itu tetap ditekuni lagi dan memang itu benar-benar dibutuhkan. Itu yang saya ingin sampaikan untuk mengenai masa saya menjadi dokumen kontrol, terus jenjang karir saya hingga saat ini menjadi quality control inspector di perusahaan asing itu Baker Hughes. Sebelumnya saya di perusahaan Jepang Toyo Kanetsu, terus saya migrasi ke Baker Hughes bagian flank management. Mungkin kalau misalnya pekerjaan saya ini Pak Isra Yudi mungkin agak memahami juga. Terus selanjutnya saya ingin sampaikan di sini untuk kurikulum fisika, saya pikir sudah sangat memadai. Sangat-sangat memadai karena di dunia kerja saya ini semuanya kurikulum yang saya dapatkan dari masa saya kuliah itu semua teraplikasi di dunia kerja saya. Terutama yang lebih sangat ditekankan itu bagian material. Ya, mungkin ada mata pelajaran fisika material. Itu paling penting. Terus yang saya ingin sampaikan juga mengenai mentality kita, Pak. Ibu-ibu sekalian. Jadi ketika saya bekerja di luar daerah, ternyata mentality kita ini kalau bisa kita bilang itu seperti apa ya, banyak malunya kita. Jadi untuk berhadapan langsung itu terkadang kita sering down. Ya mudah-mudahan yang lainnya tidak seperti itu. Itu yang saya ingin sampaikan.
sering down. Jadi kenapa waktu masa saya kuliah dulu tuh saya termasuk dikategorikan waktu saat itu saya dikategorikan pembangkang ya, karena waktu tahun 2006 itu dilarang dilakukan ospek, di stop ospek. Tapi saya waktu itu tetap ingin melaksanakan ospek dengan catatan bukan untuk melakukan kontak fisik, tapi mentality. Itu yang saya ingin sampaikan dari segi mentality. Terus yang selanjutnya itu relasi. Relasi itu ternyata penting. Bukan berarti kita tuh kuliah terus hanya ikut organisasi saja, tapi relasi itu penting. Karena dunia kerja kalau hanya mengandalkan kepintaran mungkin sama juga susah kok saya bilang tuh. Tapi dengan adanya dibantu dengan relasi itu sangat membantu untuk diri kita. Terus untuk bahasa Inggris, saya berbicara sini bahasa Inggris ya, karena di dunia kerja saya itu dalam bahasa Inggris. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, terutama saya ingin sampaikan saya banyak berucap terima kasih kepada Bapak Raji Busalim dan juga Kak Risma Sunarti. Saya masih ingat di masa itu kita membuat studi bahasa Inggris sampai ke ujung Bate. Itu studi kita tuh di lab komputer. Itu Pak Raji dengan Kak Risma. Saya terutama saya ucapkan terima kasih banyak telah membimbing saya sehingga saya dalam bahasa Inggris itu alhamdulillah walaupun tidak lancar tapi bolehlah, kalau Pak Sukri bilang semalam little I can, ya Pak Sukri ya. Jadi dalam bahasa Inggris mungkin yang perlu saya tekankan dalam bahasa itu dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kita kebanyakan dari kita tuh ingin menyampaikan tapi malu, takut salah. Itu yang sering kita alami dalam bahasa Inggris, ingin menyampaikan tapi takut salah. Apalagi orang yang kita ketahui itu ada di sekeliling kita tuh pintar bahasa Inggris. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kita. Dan apa yang ingin saya sampaikan, bagi yang belum bisa bahasa Inggris, paparkan saja dalam bahasa apa aja yang dia ketahui, sampaikan saja. Dan juga yang pintar bahasa Inggris, senyumnya senyum indah, jangan senyum nyeleneh. Keseringan saya lihat dan saya juga pernah alami hal itu ketika saya coba memaparkan bahasa Inggris saya, ada yang pintar bahasa Inggrisnya, terus senyumnya miring gitu. Jadi kan jadi down ya orang-orang kita yang tadi ini. Tapi di saat saya di dunia kerja, saya itu juga belum begitu lancar bahasa Inggris saya, tapi mereka yang berhadapan langsung ke saya itu, mereka tuh menghargai, apalagi orang Jepang ya. Orang Jepang itu kan bahasa Inggrisnya tuh kita bilang, kalau misalnya kita nggak berhadapan langsung ke mereka, mungkin kita tidak paham apa yang mereka bilang. Jadi kita menghargai apa yang dia sampaikan. Bahkan kita harus menerjemahkan bahasa dia itu dalam bahasa kalau kita katakan itu dalam bahasa pasaran gitu ya. Yang ingin saya terangkan lagi dalam kurikulum bahasa Inggris, saya pikir perlu, Pak. Karena apa? Di dunia kerja saya, selain materi fisika yang memang sudah saya anggap itu sangat memadai, bahasa Inggris dan komputer. Komputer, bahasa Inggris itu sangat penting. Karena terus terang, di dalam dunia kerja saya itu dua itu sangat diutamakan, bahasa Inggris sama komputer. Pertama yang ditanyakan, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Kamu bisa komputer nggak? Dua hal itu yang selalu ditanyakan. Setelah itu baru apa yang kita punya ilmu kita tadi. Nah, setelah itu jadi gimana ya? Yang ingin saya sampaikan tadi ini, bahwasannya kalau saya bilang pintar kita itu belum tentu bisa menjamin kita tuh mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang terutama saya ingin sampaikan jujur, tekun, dan tepat waktu. Seperti Pak Isra bilang tadi, di dunia kerja swasta lah saya bilang ya, itu kalau misalnya dibilang jam 6 ya jam 6. Jadi kita ini sering dibilang jam 4, jam 5 baru hadir, jam 5 baru muncul.
Nah, itu yang perlu kita tekankan lagi, ya mungkin untuk penerapan ke adik-adik sekalian. Terutama tadi yang ditekankan ke saya itu dalam bahasa Inggris ya. Tapi untuk bahasa Inggris itu bagi saya itu ya harus berani gitu, berani memaparkan. Ketika salah, yang pintar tadi ini menjelaskannya itu seperti kita tuh nggak ngerti gitu. Oh mungkin maksud kamu ini ya gitu. Jadi tidak ada menjatuhkan, yang jatuh makin jatuh gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga mungkin nanti mahasiswa kita sekalian bisa berani. Karena apa saya lihat alumni universitas lain, karena saya kan banyak berhadapan juga dengan universitas lain, alumni lain, mereka itu terus terang saya bilang, kadang bahasa mereka itu juga enggak sebagus yang kita bayangkan, tapi mereka berani memaparkan. Bahkan kita sendiri berpikir, apa sih maksud dia ini tadi? Sehingga kita harus, oh maksud dia ini gitu, oh maksud dia itu. Nah, makanya saya meminta kepada rekan-rekan sekalian untuk penerapan kepada mahasiswa kita nantinya, jangan takut untuk memaparkan. Semakin banyak memaparkan, semakin banyak kita ketahui. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan juga mentality tadi yang saya sampaikan, dulu, ini pengalaman saya, dulu saya berpikiran bahwasannya orang asing yang datang ke tempat kita itu pintar semua. Pintar semua, tapi kenyataannya tidak semua. Bahkan kebanyakan orang asing yang datang ke tempat kita itu belajar. Jadi mentality kita di sini ini, maksud saya, stop kita tuh memuja-muji orang asing datang kemari. Karena tidak semua orang asing yang di sini datang ini memberi ilmu, tapi mencuri ilmu kita. Apa yang saya pelajari di sini, sewaktu saya pernah di Brunei. Orang Brunei itu ketika orang asing datang itu mereka biasa aja. Tidak ada penghormatan, spesialitas, fasilitas ke mereka itu tidak ada yang harus gimana-gimana. Tetap disamakan dengan kita. Dan itu yang saya ingin sampaikan. Ya, supaya mudah-mudahan kita dalam keadaan maju terus ya, untuk terutama Aceh yang saya harapkan. Dan apalagi adik-adik letting kita nanti semakin ke depan, tantangan juga semakin berat. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan untuk bahasa Inggris mungkin itulah yang kisi-kisi ya, yang ingin saya sampaikan, bahwasanya untuk melatih bahasa Inggris itu bukan hanya menghafal kosakata, tapi beranikan diri. Mental kita harus berani untuk menjawab, walaupun kadang salah, yang tahu ya dibenarkan dengan cara etika. Mungkin itu saja Pak dari saya, pemaparan saya. Kebetulan pun saya ada di Langsa sekarang lagi cuti, makanya saya bisa hadir. Dan saya saat ini bekerja, Pak Fadli yang tahu ya, Pak Fadli pernah komunikasi sama saya tuh bekerja sekarang ini di BP Tangguh Project, lokasinya di Papua, Pak, Papua Barat. Jadi saya sekarang kerja di sana, dan sebagai untuk konstruksi migas ya. Jadi itu posisi kerja saat ini saya sekarang. Terima kasih untuk Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Oni. Pak Edo, boleh, ini sudah jam 6 nih Pak Edo kan? Boleh. Sebelum kita tutup Pak Edo, mungkin penutup dari mahasiswa Pak Edo. Ini kan juga kita undang nih sebagai penutup Pak Edo mungkin. Kita undang mahasiswa untuk Ibu Elin. Boleh. Oh, Pak Mutakin ya? Iya. Mutakin, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mungkin saya alumni dari D3 Inskom 2003. Oke, di sini kaitan dengan review kurikulum. Jadi pengalaman saya pada saat di ITB, mereka mungkin bisa ditambahkan nantinya. Mereka ada membuat mata kuliah itu sampai 6 SKS. Jadi 6 SKS itu di luar dari prodi. Prodi dalam artian di situ mereka mengundang istilahnya orang luar supaya si mahasiswa nanti ada pengalaman terkait dengan mungkin tidak terjadi gap. Jadi mereka mengundang memang orang-orang terkadang dari teknik
teknisi pun diundang. Itu nanti mungkin bisa diwacanakan terkait dengan kalau mereka 6 SKS itu setiap mahasiswa itu bebas masuk, selesai masuk nanti dikonversi nilainya. Itu. Jadi mungkin sekedar menambah wawasan ya Pak Muntakin ya. Ya, di luar dari prodi. Praktisi mengajar di kampus mungkin ya. Praktisi ya seperti itu. Diundang mungkin seperti kuliah tamu lah, seperti itu. Ya. Siap masukannya. Terima kasih. Jadi Bu Elin, Pak Mutakin ini saya bilang Pak aja lah ya, Mutakin. Bang Mutakin. Nah, jadi dari D3, S1, S2, sekarang jadi dosen. Wis, mantap. Ya. Oke. Ya, siap. Ini kan tadi Pak Oni bilang tepat waktu, ini memang udah jam 6 nih Pak Edo kan, tapi mungkin dari mahasiswa Pak Edo kan kita sudah undang nih. Kita kasih kesempatan mungkin ya untuk berbicara ya. Oke, mahasiswa boleh mewakili satu orang. Di sini ada mahasiswa TE, ada mahasiswa magister juga, di sini ada mahasiswa sarjana juga. Siapa saja boleh, silahkan. Silakan salah satu. Ahmad. Boleh Pak, sedikit Pak, saya Pak. Oke, Adis, silakan Adis. Boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Pak sedikit penambahan dari saya kan Pak. Untuk kurikulum Pak, kalau bisa Pak, seperti yang dosen jika bilang tadi akan ada perubahan kurikulum. Mungkin untuk ke depan kurikulum mata kuliah KKP boleh diperpanjang masanya Pak. Untuk kami lebih mengenal dunia kerja lebih lama, lebih berpengalaman, banyak mendapatkan ilmu. 3 bulan gitu ya Hadis ya? Mau berapa bulan? 6 bulan? Kalau bisa Bu, 1 semester Bu. 1 semester, 6 bulan Pak Sukri, Hadis mau absen tuh, siap. Jadi mata kuliah yang lain kita kurangi Bu, seperti bahasa Indonesia. Ngajar pembangkitan sama Bu Elin ya, nggak usah ya. Karena Bu, dari alumni yang kami dengar Bu, rata-rata di dunia kerja tuh berbeda Bu. Ya, seperti betul, dalam mata kuliah ya. Bu, pembelajarannya. Seperti tadi Pak Isra ya bilangnya. Siap, masukannya Pak Sukri dicatat. Boleh tambah sedikit Bu Elin? 6 bulan bisa jadi nanti ditarik itu sama perusahaan. Nggak balik lagi ke kampus. Nggak balik lagi nanti Hadis nih. Ya, langsung kerja di sana ya. Contohnya tahun 99-2000 tuh masuk NGO, banyak orang-orang fisika yang diambil kuliah nggak nyambung lagi kan? Nggak nyambung lagi, sarjana nggak perlu lagi. Ya. Tadi sedikit Risma mungkin ini karena sudah ya, boleh. ya. Saya sedikit bisa didengar? Dengar Risma jelas. Iya. Oke, mungkin dari 4 pertanyaan Bu Elin ini pasti efektif, mungkin pembelajarannya efektif gitu kan, permasalahan dalam mencari pekerjaan pasti ada gitu kan. Kemudian kita lihat bagaimana relevansi kompetensi yang kita miliki, kemudian mata kuliah apa yang diperlukan. Mungkin saya yang pertama melihat apa yang kita miliki di fisika ini sebenarnya sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki juga. Yang pertama, kita ini kehadiran kita harus bisa menjawab permasalahan apa yang ada di Aceh. Jadi harus ilmu-ilmu yang kita pelajari ini harus cross cutting isu dengan berbagai permasalahan yang ada di Aceh. Jadi kita melebur. Kita tetap punya jati diri kita sebagai Einstein mania misalnya. Tetapi bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini bisa terbahas dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, mungkin ke depan jurusan perlu melihat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kita punya SDGs, kita punya perencanaan pemerintah. Jadi kita bisa melebur ke dalam perencanaan itu untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Jadi tidak ada cerita alumni kita tidak bisa digunakan. Semua instansi SKPA itu punya masalah dan mereka itu butuh periset. Nah, fisika bisa hadir di sini dengan catatan kita harus bisa masuk dan melihat mereka butuh apa. Tapi kita tetap artinya bukan kita menjadi orang yang sangat menghilangkan saintis kita tetapi ilmu-ilmu kita ini harus bisa menjawab permasalahan apa yang ada di masyarakat sehingga alumni kita bisa digunakan.
Kemudian ada banyak hal tadi saya melihat juga bahasa asing ini menjadi kunci ya, memang penting. Kemudian juga seorang fisikawan ini mereka harus tahan banting. Artinya ketika hal-hal ekstrim yang orang tidak mampu melakukan, terutama dengan waktu yang sangat singkat, kita harus mampu. Nah, itu poin utama. Ketika kita sudah bisa tahan banting, maka kita akan bisa melewati apapun yang ada dalam pekerjaan. Antara tadi ada bicara filsafat ilmu, menarik ya. Saya belajar filsafat ilmu itu ketika SD. Jadi ketika SMP, jiwa saya untuk belajar karya ilmiah itu sudah muncul karena saya baca buku-buku filsafat. Nah, mungkin itu menarik untuk dipertimbangkan untuk mata kuliah awal di semester awal untuk memancing minat dari mahasiswa untuk menjadi seorang peneliti. Kemudian juga apa kompetensi yang paling penting, yaitu adalah banyak baca. Yang dibaca itu adalah jurnal. Jurnal ilmiah itu menjadi wajib, dan itu tidak hanya bicara fisika. Saya sendiri pernah bekerja yang ternyata itu bukan minat saya, tetapi kita harus bisa mendapat informasi itu tentu saja dengan membaca. Bagaimana bicara fisika dan ekonomi, bagaimana bicara fisika dan lingkungan, itu harus paling penting membaca itu. Karena ketika bertemu orang asing, ketika kita punya nol pengetahuan, itu sama saja kita dengan menggali lubang sendiri. Nah, itu yang paling penting adalah membaca jurnal tadi. Kemudian kecepatan memahami keadaan, kita harus bisa membaca sesuatu dan juga punya plan-plan yang banyak, plan A, plan B dan sebagainya. Mungkin saran juga, ini saya agak sedikit cepat karena mau selesai, mau habis waktu ya. Kita punya banyak alumni nih, ada di atas kami itu banyak senior yang sudah sukses di mana-mana. Mungkin ada baiknya kita mulai setelah ini, kita kalau waktu kuliah dulu kita punya KBM jurusan untuk bidang minat, kenapa tidak kita buat KBM alumni? Misalnya yang minat geofisika, bentuk satu KBM grup WhatsApp alumni yang bicara geofisika, nanti kita bisa saling berkait dengan orang-orang yang sudah sukses dan sebagainya. Kemudian untuk yang tadi saya lupa, yang melebur tadi mata kuliah tadi bagaimana bisa eksis di masyarakat, mungkin itu bisa dalam bentuk mata kuliah dan juga skripsi. Nanti skripsi inilah yang akan kita promosi. Kita perlu mempromosi hasil-hasil karya kita sehingga fisika itu dikenal oleh semua kalangan, baik dia pemerintah, dunia usaha, maupun di masyarakat. Mungkin itu saja masukan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kami sudah mencatat, ya mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kami. Kita masuk ke penutupan sedikit. Pak Mursal, silakan ditutup kegiatan ini. Boleh usul konkret sedikit? Boleh, silahkan Bu Evi. Saya jadi kepikiran begini ya, kita kan di Aceh itu apalagi di daerah pedalaman itu banyak sungai-sungai yang bisa kita manfaatkan. Jadi coba kita seperti tadi saya katakan bahwa kita buat kelompok-kelompok kerja mahasiswa itu, misalnya kita buat pikohidro aja, nggak usah gede-gede. Pikohidro itu kan bagaimana mata air yang debitnya tidak terlalu besar ditampung menjadi pembangkit listrik. Nah, di situ tuh banyak hal yang bisa dipelajari. Kecepatan air, tekanan air, terus bagaimana kita mengendalikan supaya listrik yang dihasilkan tetap stabil sampai ke rangkaian dia menjadi listrik ke rumah-rumah. Tidak usah besar, kalau pikohidro itu kan ya sekitar 5-10 rumah cukup ya. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Di situ banyak itu, semua ilmu dipakai kan. Dari geofisika sampai dengan jaringan dan elektro itu masuk ke situ. Mungkin hal-hal yang seperti itu bisa dimulai gitu ya. Terus diminta presentasinya laporan pekerjaan itu dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya bisa nyatu gitu ya. Mungkin itu aja usul dari saya. Makasih. Itu contoh aja sih. Terima kasih Kak Evi, abang, kakak, dan adik-adik semua. Mungkin di lain kesempatan nanti akan kita buat acara lain dan diundang lagi. Mohon waktunya agar bisa hadir dan berpartisipasi ya. Dan setelah COVID ini kita buat reuni lagi. Ya kan Pak Edo? Ya, insya Allah. Oke, baik. Silakan Pak Mursal. Kalau mau reuni jauh-jauh hari ya, jangan sampai saya ke lapangan baru reuni. Oke, bisa diatur tuh Bi. Baik,
terima kasih ya Bapak Ibu semua, terus para alumni ya, mahasiswa dan juga stakeholder yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat nih yang kami dapatkan dari para alumni maupun stakeholder. Ya, kami sudah mencatat di beberapa hal penting. Ya, semoga apa yang kami dapatkan melalui diskusi pada hari ini ya bisa coba kita implementasikan ke dalam kurikulum jurusan fisika, baik itu untuk S1, S2 maupun D3, sehingga nantinya kita berharap lulusan dari jurusan fisika bisa lebih baik lagi ya, dan bisa diterima dengan sangat baik ya di dunia kerja maupun di masyarakat. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Pak Mursal. Terima kasih Rama Wahyudi. Sama-sama. Terima kasih Pak Rama telah memberi masukan. Ya, batas syarat masuk perusahaan. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.